Hai, kembali lagi dengan saya Bang Beng. Kali ini kita akan ulas tentang cara membuat dan mengatur absensi pada sebuah mata kuliah di platform iLearn Universitas Andalas. Di sini kita akan perlihatkan kedua sisi, baik dari sisi dosen yang membuat absensi tersebut ataupun dari sisi mahasiswa yang mengisi absennya. Sekaligus kita juga akan tunjukkan bagaimana kemudian absensi seluruh pertemuan mata kuliah tersebut dapat kita download dalam satu file saja dengan format Excel file, sehingga kita bisa langsung dapat melihat mana saja mahasiswa yang absennya lengkap atau yang sudah melewati batas jatah yang ditoleransi sesuai dengan presentasi yang disepakati pada kontrak perkuliahan. Nah, bagaimana caranya? Untuk itu jangan lewatkan tahapannya dan jangan lupa tekan subscribe untuk mendapatkan video kita selanjutnya. Baiklah Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kita akan coba praktekkan bagaimana cara membuat absensi di platform e-learning Universitas Andalas. Langkah awal tentu kita masuk ke browser kita masing-masing, bisa di Mozilla, di Opera, dan di Chrome ya. Dan dalam hal ini saya pakai Opera. Nah, kita masuk ke websitenya e-learning ya. Nah, di FMIPA iLearn Unan ACID. Nah, saya fakultasnya MIPA, maka awalnya adalah MIPA. Sekiranya fakultas yang lain tentu awalnya juga sudah ada di masing-masing. Nah, kemudian di sini kita login ya, masuk ke akun kita. Nah, perlu diingat di sini akun yang bisa untuk mengedit adalah sebagai teacher, yang role-nya adalah teacher. Role yang teacher non editing tidak akan bisa mengedit apa-apa di dalam learning ini, apalagi role-nya sebagai student. Untuk itu saya akan login sebagai teacher. Role-nya teacher, ini akunnya, tinggal isikan username dan password, kemudian kita login. Sekarang sudah bisa dilihat setelah klik ke atas sudah berubah namanya, tidak login lagi, namun sudah berubah menjadi nama user yang kita bikin tersebut. Nah, untuk kita membuat absen, kita tentu perlu masuk ke dalam mata kuliah yang kita ampu. Di mata kuliah mana yang mau kita bikin absennya. Nah, kita pilih di My Course ini, baik yang di atas ini adalah shortcut, di atasnya yang sebenarnya yang lengkapnya ada di bagian bawah ini ya, di My Course ini. Nah, di sini tinggal kita pilih. Saya akan coba bikin di kelas coba-coba 2 ini, adalah kelas percobaan yang saya bikin khusus untuk latihan. Nah, di sini bisa kita lihat ada 16 pertemuan ya, dan ada 1 absen di sini. Yang atas ini juga tidak ada absen. Oke, untuk itu kita akan coba praktekkan bagaimana cara membuat absensinya. Langkah awal adalah aktifkan editing mode-nya, yaitu menekan tool editing on ini. Oke, jadi kita akan membuat absensi satu saja di bagian atas ini ya. Kita tidak akan membuat absensi di masing-masing pertemuan ini. Jadi ada beberapa rekan-rekan dia membuat absensi di masing-masing pertemuan ini. Nah, pertimbangan saya ini akan membuat kita menjadi kelabakan ketika merekap nanti di akhir semesternya, karena kita harus mendownload satu persatu di pertemuan ini absensinya. Jadi saran saya kita bikin saja satu absensi di bagian atas ini, kemudian nanti kita bikin sesinya ya di dalam absensi yang satu. Sesi 1 sampai sesi 15 tergantung jumlah pertemuan kita. Nah, jadi nanti kita tinggal mendownload di satu attendance itu saja, di satu absensi itu saja, lalu mendownload setiap pertemuan 1 sampai ya. Dalam attendance ini sudah ada sesi dari 1 sampai 15. Jadi apa kita akan coba bikin itu yang pertama, menambahkan aktivitas attendance dengan mengklik add an activity or resource ini. Nah, di sini ada aktivitas attendance ini ya. Dalam aktivitas ini kita tinggal tentang attendance ini, kemudian kita add. Nah, di sini kita dihantarkan ke dalam form ya, untuk menjabarkan apa keterangan-keterangan terkait dengan absensi ini. Nah, ini dalam hal ini adalah nama, kita tukar saja menjadi absensi ya. Nah, di sini ada grade ya. Jadi grade ini nanti absensi kita itu yang hadir akan dikategorikan dalam bentuk grade, dalam nilai. Hadir kita kasih nilai berapa,
yang terlambat berapa, yang permisi berapa, yang excuse, kemudian yang alpha berapa nilainya. Nah, jadi di sini ada pilihan tidak sama sekali, juga bisa kita hilangkan, tinggal non saja, sehingga nanti tidak ada nilainya, hanya akan tertulis dalam bentuk huruf saja, present atau let atau dan sebagainya. Kalau kita biarkan seperti ini. Namun kalau kita aktifkan scale PowerPoint ini, dia akan ternilai, ya, ada angkanya di belakang untuk menambahkan nanti ketika kita mengkategorikannya menggunakan Excel, ya. Seperti itu saja, bukan berarti nilai mahasiswa, hanya mengkategorikan atau yang mengelompokkan mahasiswa hadir dan tidak hadir dalam bentuk angka saja, bisa diaktifkan dan tidak dengan mencentang non. Di sini saya akan coba aktifkan saja, ya, bentuk poin. Oke. Saya rasa settingan itu saja yang perlu dirubah. Poin itu perlu kita kasih restrict. Access activity completion biarkan saja default seperti itu. Kita tekan save and return to close. Oke, sini sudah kelihatan Bapak Ibu sekalian, muncul nama yang kita ubah tadi dari attendance menjadi absensi, ya. Nah, sini sudah ada di kotak yang atas. Nah, kita tidak akan mengganggu kotak masing-masing pertemuan ini untuk isi absensi satu, tidak perlu. Jadi mahasiswa nanti cukup mencentang ini, misalnya contohnya di pertemuan pertama dia tetap mencentang absensi ini, ya. Kemudian di pertemuan kedua dia akan tetap mengklik di sini, sehingga sampai ke pertemuan 15 dia tetap mengklik di sini nanti. Begitu. Ya, oke, kita akan selanjutnya akan mengubah settingan atau menambahkan sesi itu, ya. Kita akan buat sesi pertemuan introduction ini, katakanlah pertemuan introduction ini di tanggal sekarang 6/10/2020 ini, ya, sesuai dengan waktu ini. Kita akan menambahkan sesinya. Caranya adalah mengklik absensi ini, kemudian kita di sini dihantarkan ke pengaturannya. Ada session, ada add, report, export, dan setting. Nah, di session ini nanti adalah isi sesi-sesi dari pertemuan ini, ya. Jadi nanti dari sesi 1 sampai 15 kita tinggal tambahkan. Bagaimana cara menambahkannya adalah dengan menekan add ini. Tinggal tekan add. Nah, kita akan menambahkan sesi pertama untuk pertemuan introduction ini, ya, yang pertemuan 1 ini. Jadi kita akan tambahkan absensinya dengan cara mengklik. Yang pertama adalah kita mengizinkan student itu untuk mengisi absen sendiri, ya, sehingga kita tidak perlu repot untuk mengisinya. Mereka saja yang mengisi seperti biasa. Kita offline, mereka juga yang mengisinya. Kemudian kita bikin tanggalnya pertemuan 6 Oktober 2020, kemudian jamnya, ya. Kalau jamnya adalah 14.00, durasinya kuliahnya berapa jam, contohnya 2 jam katakanlah. Nah, kemudian itu saja. Settingan di bawah ini adalah nanti kita akan coba jabarkan. Inilah settingan untuk multiple session, ya. Oke, karena sekarang kita tidak bikin multiple session, kita praktekkan seperti ini dulu. Kemudian di sini bisa kita tambahkan deskripsinya untuk menginstruksikan agar silahkan isi absen sendiri, ya. Oke, kalau sudah seperti itu kita tinggal nah, di sini juga bisa kita setting, ya, sebelum kita save. Nah, di sini kita save dulu lah, ya. Kita save session. Oke, continue. Nah, artinya kita sudah punya satu absensi di sini. Di session ini kita lihat. Oke, ini sudah ada satu. Dan bunyi deskripsinya adalah silakan isi absen sendiri. Jadi ini adalah absen untuk pertemuan pertama, pertemuan introduction ini. Oke, yang mana kuliahnya adalah di tanggal 6 Oktober 2020, jamnya jam 2 sampai jam 4. Jadi kita bikin durasinya 2 jam, kan. Nah, seperti itu. Nanti di sini si mahasiswa, ya, seperti ini. Kita tinggal kliknya warna hijau ini, bundar warna hijau. Nah, di sini mahasiswanya tinggal mencentang ini. Kalau dia hadir kan present, kalau dia terlambat tinggal tekan let ini, kalau dia permisi tinggal excuse, kemudian kalau dia absen tinggal tekan absen. Nah, apa membedakannya nantinya ketika apakah sama? Nah, makanya dikasih grade tadi, ya. Grade-nya tadi, grade-nya seperti apa kita bisa lihat di setting ini. Nah, ketika dia hadir dia tergrade dengan poin 2, gitu, ya.
ketika dia terlambat 1, permisi 1, kemudian ketika dia absen poinnya 0, seperti itu. Jadi grade ini hanya untuk mengkategorikan dalam bentuk angka ya si mahasiswa yang hadir dan tidak hadir ini. Sekiranya Bapak Ibu rekan sekalian tidak ingin ada kategori late dan excuse, ini tinggal di delete saja, tinggal tekan X ini, continue ya. Kemudian ini juga excuse ini mau di delete juga, tinggal tekan delete ini ya, yang silang ini ya. Oke, silang, kemudian continue. Nah, sehingga hanya tinggal 2 aja lagi ya. Sekiranya mau hanya meninggalkan yang present saja, tinggal tekan ini saja. Namun saya rasa tidak perlu grade lagi ya, kalau seandainya hanya meninggalkan 1 present saja. Nah, sehingga sekarang saya tinggalkan saja 2 ini, present dan absent ya. Kemudian kita tinggal tekan update, sehingga nanti session yang sudah saya bikin tadi dia terupdate yang diisi mahasiswa itu di 2 kategori ini. Oke, kita tinggal tekan update. Oke, sehingga harusnya di session yang sudah ada tadi ya, dan isiannya sudah berubah hanya 2 saja. Coba kita cek kan ini yang hijau ini. Oke, dia sudah berubah hanya 2 saja ya, present dan absent saja yang bisa diisi oleh si mahasiswa ini. Oke, kira seperti itu. Nah, artinya kita sudah membuat 1 sesi absen untuk pertemuan pertama ini ya, introduction ini. Tinggal si mahasiswa mengisinya nanti di akun mereka ya, Nanti kita coba praktekkan. Saya akan coba pakai akun mahasiswa untuk mengisi ini, mahasiswa sehat ini ya. Oke, begitu juga sekiranya nanti Bapak Ibu sudah masuk ke pertemuan kedua, ini ya pertemuan kedua sel dan jaringan ini contohnya. Bapak Ibu tinggal ya contohnya saya balik lagi ke kelas ini ya. Kalau Bapak Ibu masuk lagi ke akunnya ini udah minggu berikutnya gitu ya, tinggal bikin lagi absennya, masih bikinnya di sini, bukan di dalam pertemuan 2 ini ya. Saya tetap bikin di sini, caranya kita absensi ini lagi. Kemudian, nah di sini tinggal Bapak Ibu tambahkan lagi 1 sesi lagi untuk pertemuan 2 ini di sini. Bagaimana caranya? Yaitu menekan add ini lagi, add. Kemudian kita ambil allow student ini. Kemudian tentu minggu depan adalah tanggal 12 ya. Kalau sekarang ini adalah tanggal 12 gitu ya. Kemudian Bapak Ibu ingin ya tanggalnya, jamnya adalah jam 2 sama, dan durasinya juga adalah 2 jam. Oke, di sini juga kita bikin silahkan diisi absen sendiri sebenarnya ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita tinggal add session, kemudian continue. Nah, sekarang kita masuk ke session ini, kita tinggal lihat di session ini, dan harusnya sudah ada 2 nih sekarang. Kita tinggal tekan all ini ya, all. Nah, sudah ada 2 ya, untuk tanggal 6, kemudian untuk tanggal 12. Nah, artinya Bapak Ibu sudah membuat absen untuk 2 pertemuan. Oke. Nah, sekarang saya akan masuk ke akun mahasiswa, saya akan coba isi absen ini ya. Saya akan masuk menjadi mahasiswa, siapa saja yang hadir di dalam kelas ini saya akan coba. Nah, saya akan coba masuk sebagai mahasiswa sehat ini ya. Oke, itu saya akan logout dulu sebagai dosen ini. Oke, kemudian saya login, saya akan masuk sebagai mahasiswa. Nah, ini adalah akun mahasiswa tadi, akun dummy ya, akun coba-coba. Role-nya adalah sebagai student. Oke, sekarang sudah masuk saya sebagai mahasiswa sehat. Ini mahasiswa sehat ya. Oke, kemudian masuk ke dalam kelas percobaan tadi ya, kelasnya. Nah, di sini absensinya yang kita bikin tadi, tinggal masuk. Nah, di sini sudah ada 2 absensi yang dibikin oleh si dosen tadi. Nah, si mahasiswanya tinggal submit attendance ini saja lagi ya. Dan submit attendance, kemudian save ya, artinya dia hadir ya. Kalau dihadirkan hadir, kalau tidak absen saja ya. Nah, kemudian sudah dicentang, kemudian ditekan save. Oke, berarti dia sudah membuat statusnya dia hadir
kemudian dia record by himself. Nah, sini juga yang untuk minggu berikutnya juga bisa langsung diisi oleh beliau ya. Ini contohnya dia present juga ya, kemudian tinggal di save change. Oke, seperti itu, sehingga dia sudah complete sessionnya sebanyak 2 kali gitu ya, sebanyak 2 kali. Jadi tentu absen yang kedua ini Bapak Ibu bikinnya di minggu berikutnya tentunya, sehingga dia tidak bisa mengisinya di minggu sekarang gitu ya. Jadi kita tetap bikinnya per minggu ya, namun mengisinya cukup di absensi yang sama. Artinya tidak perlu bikin di tiap topik ini, sehingga kita nanti ketika merekamnya cukup hanya mendownload satu absen saja, satu file saja, tidak perlu merekam ulang. Itu maksud saya. Oke, berarti mahasiswa ini sudah absensi, sudah melakukan absen, dan kita akan coba lihat di halaman saya sebagai teacher dosennya. Saya log out dulu dan saya masuk lagi sebagai teacher. Nah, sekarang saya sudah masuk sebagai teacher ya. Nah, ini saya sudah masuk, kemudian saya masuk lagi ke kelas percobaan 2 ini. Saya akan coba lihat absensinya. Nah, di sini kita langsung masuk ke report ya. Kita masuk ke report. Nah, di sini kita tekan saja all. Nah, ya, di sini sudah ada terlihat 2 ya. Di 2 kali pertemuan di sini di 6 di tanggal 6, di tanggal 12. Nah, ini tanggal 6, di tanggal 12. Si mahasiswa sehat hadir dua-duanya ya, hadir dua-duanya. Ya, karena nilai present itu adalah 2, sehingga sekarang si mahasiswa sehat punya grade adalah 4. Nah, dia sudah 2 kali hadir. Remarknya record by himself gitu ya, di self recorded seperti itu ya, seperti itu laporannya. Nanti kalau seandainya sampai ke pertemuan ke-15 nanti akan berjejer di sini sampai ke kanan ini, tanggal 6, tanggal 12, tanggal 18, tanggal dan berikutnya. Jadi Bapak Ibu tinggal bikin di satu filenya saja, tidak perlu bikin di tiap topik ini. Nah, nanti kalau untuk mendownloadnya, untuk merekamnya tinggal kita ekspor ini saja. Bapak Ibu tinggal tekan ekspor ini saja ya, download, tekan ekspor. Kemudian di sini akan disuguhkan kita ke settingan ya. Ini adalah identify student by. Jadi nanti di field itu akan muncul informasi terkait dengan apa saja, student ID, username, di number, institution, department ya. Sekiranya Bapak Ibu mempunyai mahasiswa, contohnya belajar merdeka sekarang ada dari beberapa institusi, dari kampus lain juga, sehingga Bapak Ibu perlu mencentang ini sehingga nanti ketahuan dia datang dari institusi mana saja. Dan sekiranya Bapak Ibu mengajar mata kuliah MKDU, contohnya agama, bahasa Inggris dan segala macam, sekiranya dalam satu kelas ini ada beberapa mahasiswa dari berbagai departemen, Bapak Ibu perlu mencentang ini. Namun sekiranya ini tidak perlu, tidak ada, tidak usah dicentang ya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa memisahkan apakah dia perlu kita download itu semua sesi dari satu sesi tadi ya, pertemuan 1 sampai ke 16 ini ya, itu iya ya, saya rasa iya, supaya tidak ribet kita merekapnya lagi, sehingga ini dicentang saja yes. Namun kalau seandainya tidak, Bapak Ibu tentu perlu untuk nanti memastikan rentang dari tanggal berapa saja ya periodnya ini, startnya, kemudian berakhir di period mana yang Bapak Ibu mau download absennya ya, jadi ada rentang period nanti. Nah, kemudian ini juga include not session juga dicentang saja ya. Remark kalau seandainya ada remarknya tadi ya, tentu dicentang juga ya, absen 0, kemudian present 2 ya, seperti itu ya, nanti juga akan masuk ke dalam field Excel kita. Oke, setelah ini di setting, kemudian tinggal kita pilih formatnya mau kita download. Kita lebih cenderung mendownload dalam bentuk Excel format ya, timbang teks format.
Oke, kita centang saja Excel format ini. Kemudian untuk mendownloadnya kita tinggal tekan OK. Oke, nah, sekarang sudah download di file download saya. Nah, di sini tinggal ini adalah hasil dari download tadi. Tinggal kita buka saja ini. Nah, di sini Bapak Ibu sudah bisa lihat ya. Sini bisa dilihat. Ini adalah pertemuan pertama tadi ya. Ini adalah pertemuan pertama, yang dua ini. Dan ini adalah bentuk angkanya, saya maksud grade-nya tadi ya. Nah, ini bisa kita download. Ini adalah pertemuan pertama dan ini adalah pertemuan yang kedua tadi. Ya. Ini bisa juga kita hilangkan kalau ini agak mengganggu ya. Keterangan ini tinggal dihilangkan saja sehingga tinggal informasi ini aja lagi. Oke, jadi tanggal 6 ini si mahasiswa sehat nih hadir ya, namanya adalah mahasiswa. Bisa kita rapikan lagi seperti ini. Informasinya adalah seperti yang kita centang tadi, ada student ID, username-nya, surname-nya, first name-nya. Ini adalah dia mencentang absen atau tidak absen. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya ini yang saya blok ini adalah mahasiswa sehat ini, dia hadir 2 kali pertemuan kita tadi. Ya, ini satu dan ini satu lagi. Sehingga dia mempunyai poin 4. Karena 1 kali pertemuan hadir, poinnya tadi kita bikin 2. Nah, begitu juga nanti kalau seandainya pertemuannya ada 15 kali, dia akan berjejer 15 ke sini ya. Pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Ini terlihat nanti poinnya. Kalau seandainya di 15, kalau 10 kali pertemuan harusnya di nilai si mahasiswa ini nanti nilai jadi 20 kan seperti itu. Karena 2 kali 10 pertemuan. Di sanalah nanti kita ketahuan berapa yang hadir, 70%, 75% dan ya so on ya. Oke, saya rasa seperti itu. Kita sudah sampai di ujung ya, dari mulai membuat absen di e-learning ini hingga kita membuat atau mendownload file Excel-nya, merekap semuanya dan terlihat dari pertemuan pertama hingga akhir siapa saja yang absen dan hadir di dalam kelas kita. Ya, baiklah Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, demikianlah cara membuat dan mengatur absensi pada mata kuliah di platform e-learn Universitas Andalas. Semoga bermanfaat, selamat berselancar lebih mudah di e-learn Universitas Andalas. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum, see you, bye-bye.